wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Rahmat Munzil selaku dosen pembimbing mata ajar praktek bisnis di Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Pada diskusi kali ini kita akan membahas topik tentang konsep perkembangan UKM, BUMN, dan BUMD di Indonesia. Saya Nuril Zaidah sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Wardatul Qoryah, Putra Wansyah, Nuril Zaidah, Inayatul Maula, dan Tipliyatul Hasanah. Adapun rangkaian diskusi pada hari ini yaitu terdiri dari pertama, pembukaan, kedua, penyampaian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, yang keempat, masukan dari dosen, yang kelima, kesimpulan dari diskusi hari ini. Baik, kita langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi pada hari ini kita buka. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Nuril Zaidah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang konsep perkembangan UKM, BUMN, dan BUMD di Indonesia. Tahukah kalian bagaimana konsep dan perkembangan UKM di Indonesia saat ini? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dan perkembangan UKM di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya, UKM dapat diklarifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu livelihood activities. Di sini menjelaskan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua yaitu tentang micro enterprise. Di sini menjelaskan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UKM ini di Indonesia juga cukup besar. Yang ketiga yaitu tentang small dynamic enterprise. Di sini menjelaskan yaitu UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang terakhir yaitu fast moving enterprise. Di sini menjelaskan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Mungkin cukup sekian materi pertama yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi yang pertama. Penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh Wardatul Qoryah. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri usaha kecil menengah atau UKM. Yang pertama yaitu bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan para ahli teknologi. Yang ketiga yaitu keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. Yang keempat, bersifat padat, karya, atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kelima yaitu peluang pasar cukup luas. Sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup dan berpotensi sebagai bahan ekspor. Yang keenam yaitu melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan. Terima kasih. Baiklah, untuk yang selanjutnya, pengembangan usaha kecil menengah. Pengembangan usaha kecil menengah memiliki beberapa keunggulan komparatif terhadap usaha besar. Keunggulan tersebut antara lain, yang pertama, dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil ini memerlukan modal usaha yang relatif kecil dibandingkan usaha yang besar. Di samping itu, yang kedua, teknologi yang digunakan tidak perlu teknologi yang tinggi, sehingga pendirinya relatif mudah dibandingkan dengan usaha besar.
Untuk materi selanjutnya yaitu strategi pengembangan UKM yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kemitraan usaha. Apa yang dimaksud dengan kemitraan usaha? Kemitraan usaha adalah hubungan kerjasama usaha di antara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar. Untuk yang kedua yaitu permodalan UKM. Pada umumnya permodalan UKM masih lemah. Hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM yang dimaksud. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi yang kedua. Selanjutnya untuk penyampaian materi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Putrawansyah. Baiklah, terima kasih. Di sini saya Putrawansyah akan menyambung materi dari teman saya barusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu BUMN ataupun Badan Usaha Milik Negara ya. Jadi, tahukah kamu bagaimana perkembangan Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN yang ada di Indonesia? Yang pertama saya akan menjelaskan sih apa sih itu BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, ataupun perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Terus untuk ciri-ciri perusahaan ini diantara lain berlabel Persero. Di belakang perusahaan ataupun badan hukum yang berbentuk perusahaan umum ataupun Perum. Ya. Jadi pada saat ini BUMN itu memiliki bisnis di sejumlah sektor seperti minyak dan gas, energi, tambang, bank, pupuk, perikanan dan asuransi, transportasi dan sebagainya. Jadi sejumlah BUMN merupakan perusahaan yang dulunya merupakan perusahaan yang didirikan oleh Belanda ataupun di zaman kolonial. Jadi BUMN ini adalah yang bersifat Persero di belakang nama perusahaannya, teman-teman. Dan untuk pada saat ini BUMN ini adalah bisnis yang sangat besar di Indonesia, yang hampir memenuhi sektor-sektor industri terbesar di negara ya. Terus karena di sini dijelaskan bahwasanya BUMN dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pertama BUMN TBK ataupun Badan Usaha Milik Negara TBK ya. BUMN TBK adalah perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh investor melalui Bursa Efek Indonesia. Sebagian besar saham tersebut minimal 51% ya, itu minimal. Jadi untuk BUMN tersebut dimiliki oleh negara. Jadi BUMN TBK bergerak di berbagai bidang, mulai di perbankan, farmasi, industri, di dasar dan konstruksi. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya BUMN TBK ini bergerak di berbagai bidang, mulai dari perbankan, mulai dari bank dan sebagainya, keuangan, juga farmasi, rumah sakit, obat-obatan dan sebagainya, beserta industri ataupun PT-PT beserta pabrik-pabrik yang pada dasarnya sampai konstruksi yang ada di Indonesia ini ya. Terus untuk yang selanjutnya ada BUMN non TBK, yaitu non TBK. BUMN non TBK adalah 100% saham dari perusahaan yang dimiliki oleh negara. Jadi non TBK ini adalah milik negara 100%. Saham dari perusahaan yang dimiliki oleh negara. Jadi BUMN non TBK bergerak di berbagai bidang, terutama bidang yang minim persaingan seperti kereta api dan penyalur listrik. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi yang ketiga. Selanjutnya untuk penyampaian materi yang keempat akan disampaikan oleh Inayatul Maula. Gimana sih konsep dan perkembangan BUMD di Indonesia? Dan apa itu BUMD? BUMD disebut Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk turut serta membangun daerah, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Ciri-ciri badan usaha milik daerah. Yang pertama, BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah. Kedua, pemerintah mempunyai kekuasaan absolut karena sebagai pemegang hak kekayaan usahanya. Ketiga, sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional. Dan keempat, BUMD pemimpinnya adalah seorang direksi yang bisa diangkat dan dicopot oleh kepala daerah. Tujuan dan manfaat badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah bertujuan mendirikan perusahaan daerah tidak lain adalah untuk mendapatkan pendapatan lain di luar pajak. Selain itu, didirikannya perusahaan daerah adalah agar dapat membantu pembangunan daerah serta bisa memajukan perekonomian baik skala daerah dan nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan tercipta masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi yang keempat. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang terakhir akan disampaikan oleh Tipliatul Hasanah. Nah, yang sekarang adalah jenis-jenis BUMD. Perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas sahamnya. Contohnya sendiri PD Pasar Jaya dan PD PAL Jaya serta PDAM. Perusahaan perseorangan daerah merupakan BUMD yang terbentuk perseorangan terbatas yang modalnya sendiri terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Contohnya sendiri PT Food Station di Pinang Jaya dan PT Pembangunan Jaya Ancol. BUMD sendiri memiliki kelebihan serta kekurangannya. Nah, yang pertama ini kelebihannya. Apa aja kelebihannya? Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan publik, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa, serta membuka dan memperluas lapangan kerja di daerah. Nah, untuk yang sekarang adalah kekurangannya. Yang pertama, fasilitas yang diperoleh dari negara tidak dimanfaatkan dengan secara maksimal di lapangan, kualitas sumber daya manusia yang dipekerjakan masih kurang, dan pengelolaan yang kurang efisien sehingga hal tersebut masih sering mengalami kerugian dalam perusahaan. Sekian materi dari kelompok kami, saya kembalikan pada moderator. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup itu penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 2 sesi pertanyaan. Untuk audiens yang ingin mau bertanya dipersilahkan. Sesi tanya jawab telah selesai. Demikian diskusi dari kelompok kami. Kali ini mari kita tutup sesi ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua atas partisipasinya. Sekian dari saya dan kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak dosen.